Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Di samping saya Bapak Untung Suharyono, Ketua RPH, Regu Pengendali Hama Provinsi Lampung. Di sebelahnya Pak Untung ada namanya Pak Isdaiman, Ketua DPD Forum Komunikasi Doa Bangsa Provinsi Lampung. Ya, sore hari ini tanggal 21 Desember 2021, kebetulan saya juga sedang mengikuti muktamar NU di sini yang ke-34. Dalam waktu ada waktu saya ketemu dengan Ketua Umum Regu Pengendali Hama, dan ini adalah baru saya dengar ini, Pak. Saya ini udah berkecimpung di pertanian, baru saya dengar ini ada Regu Pengendali Hama. Makanya waktu Pak kalau di pusat nggak ada ini. Boleh cerita, Pak, ini apa itu RPH, dan Bapak mendirikan ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya apa? Tujuannya apa? Kemudian visi misinya apa? Ya silakan Bapak terangkan supaya ini bisa didengar ya oleh pemimpin-pemimpin kita di Jakarta, bisa didengar oleh DPR, bisa didengar oleh istana juga ya, dan bisa didengar juga oleh para pelaku petani di seluruh wilayah Indonesia, karena kita akan sebar ini ya. Bagaimana Pak Untung? Silahkan, bebas. Jadi, waktunya nggak terbatas, silahkan bicara. Regu Pengendali Hama Provinsi Lampung, saya bentuk itu tercetus dengan inisiatif yang saya sering keliling wilayah Lampung. Banyak sekali serangan-serangan seperti wareng batang coklat, tikus, keluh kesah daripada petani yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Lampung. Nah, apakah karena petugasnya nggak ada? Petugasnya sangat banyak. Petugasnya sangat banyak. Ada PPL, ada UPTD, ada POPT, ada dan lain-lain. Ada Poktan, Ketua Poktan dan nggak Poktan. Tapi apakah mungkin seorang petugas UPTD, seorang petugas PPL harus melakukan penyemprotan-penyemprotan di lahan-lahan petani? Nah ini. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan setelah saya berdiskusi dengan seluruh petani yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Tahun 2017 tepatnya saya berdiskusi dengan Kepala BPTPH Provinsi Lampung, pada waktu itu Pak Insinyur Bagyawarsito, dan saya menghadap Bapak Gubernur Lampung. Pada waktu itu dijabat oleh Bapak Muhammad M. Ridho Fikardo. Sampai sekarang pun untuk Gubernur kita Bapak Insinyur Arinal Junaidi sangat mendukung program-program dan gerakan-gerakan daripada Regu Pengendali Hama Provinsi Lampung. Nah, dengan demikian banyak terjadi laporan-laporan yang satu desa terserang hama tikus, hama wereng coklat sampai 2-3 hektar. Kalau Lampung ini potensi pajale, padi jagung dan kedelainya aja udah 2000 hektar. Kalau satu desa ya, kalau satu desa itu 2 hektar kali 2000 desa, sama aja kan udah 4000 hektar. Kalau 4000 hektar, 4,5 ton aja gabah kering panen, udah berapa ribu ton, ya kan? Udah berapa ribu ton. Nah, alhamdulillah setelah 2018, tepatnya November, 23 November, kami dikukuhkan dan dilantik oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Lampung di Gedung Bapelkes Provinsi Lampung dengan keanggotaan inti yaitu 627 anggota. Waktu itu kami dilantik, dikukuhkan, dan kami terus membuat struktur sampai ke tingkat bawah yaitu di tingkat desa. Jadi anggota kami banyak, Pak. Anggota kami kepala desa ada, anggota kami mantan-mantan PPL atau pensiunan UPTD, POPT banyak yang bergabung dengan RPH. Terus ketua kelompok tani, ketua Gapoktan, Poktan banyak. Jadi kepala desa yang menjadi Regu Pengendali Hama ini salah satunya adalah kepala desa di wilayah Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, Pak Solikun ini kepala desa. Dia ketua Regu Pengendali Hama.
Pak Munadi, dia kepala desa juga di Webatang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Dia juga koordinator wilayah Kabupaten Pesisir Barat di RPH Lampung. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang RPH Lampung dengan keanggotaan sampai saat ini 11.107 anggota, nama, alamat, dan nomor HP-nya juga ada. Sehingga apa? Apabila ada serangan hama tikus, ada serangan hama wereng coklat, bisa kita deteksi sedini mungkin supaya kegagalan panen ini kita bisa minimalisirkan. Pak Zaki, Ketua Umum FKDB yang saya hormati dan semua jajarannya, Lampung ini adalah penyangga ibu kota. Nomor 4 nasional untuk pertaniannya. Baik. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, Mungkin ada lagi? Iya, jadi begini. Jadi sudah berapa lama ini? Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah terhadap selama 4 tahun ini? Ya, responnya bagaimana? Kemudian juga harapan Bapak gimana sih? Ya, gitu ya. Jadi kalau respon masyarakat sangatlah luar biasa, Pak. Karena alhamdulillah RPH Lampung walaupun belum dapat intensif sama sekali mulai dibentuk dan dikukuh serta di SK-kan oleh Bapak Kepala Dinas, itu tidak ada insentif. Tapi selalu setiap tahun sebelum pandemi 2018, 2019, 2020 selalu kita dapat pelatihan. 600 orang, 500 orang dapat pelatihan dan ini juga menggunakan anggaran negara. Nah, yang jelas RPH Lampung tidak ada insentif, tapi fasilitas khusus seperti contoh, kalau memang kita keliling lapangan ada serangan wereng batang coklat, ada serangan hama tikus, begitu kita buat surat resmi ke Dinas Tanaman Pangan Provinsi Lampung, apa yang dibutuhkan, racun tikus, racun wereng, langsung dikeluarkan saat itu juga. Jadi waktu kita membantu petani, pagi laporan, sore bisa kita bantu untuk petani. Alhamdulillah. Itu ini yang jelas. Ini cukup baik itu dan itu. Jadi pemirsa begini, saya dari Ketua Umum Forum Komunikasi Domba dan berkomitmen ya bahwa kami jargonnya salah satunya adalah membangun ekonomi berkeadilan, wabil khusus pada sektor pertanian. Sehingga ini adalah dalam kerja saya ke Lampung sekaligus juga ikut muktamar, ini ada talenta dari Provinsi Lampung yang memang harus dikembangkan ya. Mudah-mudahan di daerah lain juga nanti akan tumbuh RPH tiap provinsi bahkan tiap kabupaten, kecamatan, dan desa ya. Ini ngomong-ngomong nih Pak Untung nih, di depan kita nih ada pisang. Ya, tadi juga saya sebelum ini nanya juga komoditasnya apa saja, sementara katanya baru pisang. Apa RPH ini fokus di pisang atau ada yang lain-lainnya? Nah, ini pisang ini ada yang besar, ada yang kecil, sedikit diterangkan gitu. Jadi gini Pak, awal mulanya kenapa RPH laju punya pisang Cavendish yang menjadi unggulan budidaya daripada Regu Pengendali Hama Provinsi Lampung. Sebuah organisasi yang belum mendapatkan fasilitas dan insentif dari sebuah negara, tapi dia bergerak untuk kemasyarakat secara luas, gerdal tikus secara luas, gerdal wereng secara luas, pastilah butuh ekonomi pasukan saya. Pasti perlu uang. Nah, perlu uang. Tapi uangnya dari hasil budidaya. Jadi sangat baik sekali. Saya cetuskan semua anggota saya, 11.107 anggota saya pasti punya lahan pekarangan. Makanya anggota saya wajibkan untuk tanam 25 batang, bawahnya ditumpang sari, terong, sama cabai. Jadi terong jangan beli, cabai jangan beli. Nah, kira-kira seperti itu. Dan pisangnya bisa kita jual. Di saat ada seperti kemarin contoh, waktu kita gerdal nasional, gerdal tikus secara online, secara nasional dengan Kementerian Pertanian di Trimurjo, saya pimpin langsung. Sampai 2 mobil pasukan RPH kita terjunkan. Nah gitu. Nah, alhamdulillah Pak, untuk yang ini, pisang ini grid ini FHA. Ini FHA. Jadi kalibrasinya ini 40, panjangnya ini 8 in, 8 in atau 19 cm. Dan ini sebenarnya sudah bisa masuk kualitas ekspor. Yang ini. Ekspor ya? Iya. Karena ini sudah kemulusannya udah 90 sekian persen. Nah, ini sisir yang pertama. Sisir yang pertama ya? Beratnya ini sekitar 5 kilo 3 on ini. 5 kilo 3 on. Sisir pertama ya?
Sisir pertama. Nah, ini sisir yang kedua. Kedua. Nah, ini sisir kedua, ketiga, keempat. Nah, ini yang paling terakhir. Sebenarnya total semua ini ada 10 sisir, Pak. Oh, per pohon, Per tandan. per tandan. Iya, ada 10 sisir. Berapa kilo satu tandan? Total satu tandan itu kurang lebih sekitar 26 sampai 36 kilo. Kalau 26, 36 kilo. Iya, kalau kita timbang Harga per secara kilo? menyeluruh. Kalau untuk saat ini, untuk Harga jual petani lah. harga jual petani, petani kita latih bagaimana cara grading, Pak. Kita tidak pernah menimbang tandan. Ah. Kalau kita menimbang tandan, kita timbang secara tandan, nanti petani mulai dari nenek moyang kita dulu sampai kita ini, pisang itu selalu ditebang, timbang, tebang, timbang, atau ditunjuk berapa dan berapa. Tapi sekarang tidak. Oh, gimana caranya itu? Kalau petani ingin yang besar-besar seperti ini, minimal 5 sisir, masuk FHA. Kalau FAH. FHA. Oh, apa artinya itu FAH? FHA? Itu grade yang paling bagus. Oh, FH grade yang Ya. paling bagus. Dan isinya cuman 5 sampai 6 sisir, harga sekarang itu 4.000. 4.000. Iya. Per kilo. Jadi kalau 13 kilo satu box, isinya 5 sampai 6 sisir kali 4.000, sama aja udah satu tandan itu udah ada uangnya 52.000, kan? 52.000 13 ya. kali 4.000. Itu hanya 5 tandan. 5 sisir. 5 sisir. Cuman 5 sisir. Dan kalau 8 sisir yang seperti ini masuk ke FHK. Yang seperti ini masuk ke FHB. FHB sekarang harganya 3.500. FHC mana yang mana? Ini FHB. HB. Ah, ini FHK. FHK. Ya. Yang ada berapa sih? FHA, FHB, FHK. Oh, 3 ya? Ya, sama paling rendah, paling krucil ini, paling bawah itu BB. BB. Jadi Kalau FHK berapa ribu? kalau FHK sekarang 18 per kilonya. 1.800 ya? Ya, jadi per box FHBB 1.000 ya? apa? FHBB Kalau BB sekarang ini 1.200. 1.200. Ini pemirsa nih menarik ya. Jadi cukup 5 sisir 52.000 per tandan. Nah, sisanya sisir kan bisa masuk ke grid bawahnya. Nah, ya anggap saja kalau di grid bawahnya hanya 2 sisir dengan 4 kilo kan kali 3.500. ya rata-rata 2.000 aja ya. Ya. Itu jadi bisa mencapai 75.000 Pak, betul kalau ya? pisangnya, kalau yang atas sudah seperti ini dan dia total jumlah itu 9 sisir, rata-rata yang dikelola RPH saat ini, hari ini, minggu ini 75.000 per tandan. Jadi per tandan 75.000. Saya dulu nanam, belum lama ini, masih 5 tahun yang lalu, nanam pisang ini, per tandannya paling mahal 20.000 kan, 15.000 bahkan 10.000 lah, 10.000, 15.000, paling mahal tuh 20.000, nggak ada itu sampai itu. Tapi kalau sudah seperti ini 75.000. rata-rata, iya. Iya. Dan kita bisa ini terus alhamdulillah Pak, di wilayah komplek Pondok Pesantren FKDB di Bandar Harapan. Ya. Ada petani kita namanya Pak Gio. Barusan saya ngantar plastik brongsong ke tempat Pak Gio. Rata-rata 10 sisiran Pak. Dan luar biasa. Luar biasa. Insya Allah. Pisangnya luar biasa. Iya. FKDB ini Pak, Ya. Pak Untung begini. FKDB juga punya, Pak Pais punya ini ya, punya Putura ya. Punya Putura dan teknologi nutrisinya esensial. Insya Allah FKDB juga akan kita uji coba Nanti supaya kita inilah. ini. Karena memang kita ini pelaku-pelaku, pejuang-pejuang di sektor pertanian. Mudah-mudahan ya, dalam lewat acara YouTube ini, dalam acara podcast ini, istana dengar kita. Amin, 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 Ya, amin. DPR juga dengar kita. Artinya kita berteriak supaya kita ini diperhatikan dan diberdayakan di berbagai wilayah. Kita, saya, FKDW, Pak Untung, dan teman-teman yang lainnya tidak berharap minta intensif dari pemerintah. Tapi ingin bersama-sama dengan pemerintah membangun ekosistem ini sehingga masyarakat meningkat produktivitasnya. Nah, ngomong-ngomong Pak Untung, ini kan ada Pak Is, ada Pak Juang, Pak Lam yang dari provinsi saya. Bagaimana ini FKDB ini ingin benar-benar bermitra sekali dengan RPH ini.
Pak Is, silahkan coba Sudah. menurut gimana? Ya, baik. Sekarang udah sampai mana nih FKDB Lampung dengan RPH Lampung ini udah sampai mana kerjasamanya? Ya, alhamdulillah sebetulnya FKDB DPD Lampung sudah bermitra dengan Pak Untung Suharyono dari RPH Provinsi, yaitu dengan kita sudah bekerja sama pembukaan lahan di 2.100 pohon dan berapa? 1.000 ya. Jadi sebenarnya 3.000, sekitar 3.100 pohonan. Nah, kita terus bersinergi dengan RPH dalam rangka peningkatan untuk hasil, karena RPH ini juga komitmen dengan FKDB bahwa mereka mengawal proses ini dari mulai tanam hingga Pasca panen dan penjualan. Alhamdulillah. Dan progresnya sampai sejauh ini sangat luar biasa Pak Untung ya. Bagus banget. Pertumbuhannya bagus banget. Nah itu, karena FKDB benar-benar bertani ini penuh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan, amin Pak Jaki. Ya, harapan dari FKDB Lampung dengan RPH Pak Untung apa aja ke depannya? Harapannya, keinginan dari FKDB Lampung bahwa dengan mudah-mudahan tanaman pisang ini berhasil dengan baik, untuk selanjutnya kita akan memperluas program ini kepada masyarakat-masyarakat yang ada di seputar kita, sehingganya kemudian nanti ekonomi mereka secara otomatis juga bisa meningkat. Ya. Begitu Pak Untung. Saya pikir mungkin tujuan kita sama ya. Ya. Terima kasih Pak Is Daiman. Kita kembali lagi ke Pak Untung ya. Ini saya cari nih orang seperti Pak Untung ini. Saya ingin rasanya ini 1 jam ini udah sedikit sekali waktu kita ngobrol-ngobrol nih. Dan saya sangat berharap sebetulnya di wilayah-wilayah lain juga ada orang seperti Pak Untung ini. Dan tentu saja FKDB berkomitmen, tadi juga DPD juga langsung menjawab ingin terus bermitra ya. Jadi ini yang terakhir Pak Untung, yang terakhir. Tadi dengar-dengar sebelum kita bicara ini mau ketemu dengan Pak Jokowi ini, ya. Insya Allah saya kepinginnya sih begitu. Seperti itu. Untuk menyampaikan apa ke Pak Jokowi ini? Begini Pak. Nanti kalau nanti dengan Pak Jokowi juga tolong ajak saya juga ya. Saya kepingin gini. Apa yang disampaikan? Saya ingin ketemu beliau itu semenjak beliau jabat presiden yang pertama. Karena alhamdulillah keluarga beliau, adik beliau pernah nginep di rumah saya, dikawal oleh Kasdim Lampung Tengah dan jajarannya pada waktu itu. Siapa juga itu saudaranya? Pak Joko Daryanto, Pak Mintu lah terkenalnya Pak Mintu. Iya. Itu pernah nginep di tempat saya satu Nginep hari dengan satu Pak malam. Untung? Iya, di rumah saya. Ngobrol berapa jam itu? Nggak ngobrol lagi, pokoknya mulai sore sampai pagi sampai siang lagi. Alhamdulillah. Ngobrol. Terus apa yang mau disampaikan nanti langsung terus apabila ketemu dengan Pak Jokowi? Dengan Pak Harjito, keluarga besar beliau juga yang ada di Medan saat ini, Pak Harjito. Saya pernah study tour tentang pertanian dengan Pak Harjito, itu keliling wilayah Lampung, terakhir di pesisir barat dengan beliau. Banyak yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, Pak, kekuatan negara kita langsung adalah aja, pangan. Pak Jokowi, Ya. saya nanti kalau ketemu ini yang mau saya sampaikan langsung Jadi, aja. sebenarnya gini, kalau memang negara kita akan maju, mapan, kuat, tingkat sosial dan kesenjangan sosial ini akan berkurang sangat luar biasa. Bangun sektor pertanian yang kokoh, itu yang saya itu yang inginkan. mau disampaikan. Ya. Akan tetapi pertanian ini nggak terlepas dari 5 faktor, Pak. Apa saja? Pertama, lahan. Kedua, Air. Ya. Benih. Ya kan? Alsin dan pupuk. Yang kelima, pengendalian hama penyakitnya. Pengendalian hama penyakit luar biasa. Ini nggak boleh terpisah. Kalau satu terpisah, gagal pertanian kita. Ya. Oke, lahan udah bagus, airnya kurang bagus, nggak jadi. Air tanpa lahan laut nggak bisa untuk pertanian. Nggak bisa. Ya kan? Ya. Lahan bagus, air bagus, benihnya kurang bagus, nggak jadi. Lahan bagus, air bagus, benih bagus, alsinnya nggak memadai juga nggak akan jadi. Keempatnya ini bagus, pengendalian hamanya nggak intensif, nggak dikawal dengan ini, hancur total. Ibarat bangunan yang sudah jadi terbakar habis. Jadi itu kira-kira. Jadi Pak Jokowi ya saya sampaikan juga ya, kalau kelak ketemu nih dengan Bapak, mudah-mudahan saya juga ikut, dengan Pak Untung ikut, dan mudah-mudahan diundang. Jadi kita masyarakat yang paling bawah, paling ujung,
telah mampu membudidaya sektor pertanian dan berhasil ya. Dan ini yang perlu dikembang tumbuhkan ya, bukan hanya oleh kementerian yang terkait, lembaga yang terkait, tapi juga ada lembaga independen masyarakat seperti Forum Komunikasi Doa Bangsa, RPH ya, Regu Pengendali Hama, ini berinisiatif memajukan sektor pertanian dan ini ingin diawasi betul oleh pemerintah, ingin diperhatikan. Kami tidak meminta anggaran, tapi minta perhatian sehingga regulasi-regulasi yang ada kita bisa terkoneksi ya. Jadi contoh nanti lembaga keuangannya dan lain sebagainya kita terkoneksi ya. Saya kira Mungkin demikianlah ada acara kita terakhir, Pak Untung. yang akan saya sampaikan. Apalagi Jadi yang mau disampaikan yang terakhir? Terakhir saya sampaikan Ke Pak Jokowi nanti. pada Presiden. pimpinan kita baik Iya. di pusat maupun daerah. Jadi cetusan daripada GPLPP yang dicetuskan oleh RPH Lampung untuk saat ini mitra petani kami yang ada di Provinsi Lampung khususnya, ada juga di Provinsi Jambi ya, ada juga di Provinsi Jambi karena kita kemarin panen perdana dengan Bupati Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat ya. Jadi yang punya penghasilan 500.000 per minggu sampai 2 juta ini sudah ratusan kakak. Ratusan kakak. Ya. Alhamdulillah. Dan 2 setiap juta per minggu. 2.500.000 sampai 2 juta per minggu. Iya. Ya, Nah baik, ini baik. terus karyawan packing kami, karyawan packing dan grading per minggu karena kami ini sudah 30 divisi dan udah 14 divisi yang panen, jadi 9 orang kali 14. Alhamdulillah setiap minggu RPH Lampung dengan grading packing pisang ini sudah mampu menyedot tenaga kerja lebih dari 200 orang. Ya. Itu Pak, yang mungkin hanya sekilas itulah Oke. saya bisa membantu Baik. lingkungan, membantu masyarakat untuk peningkatan perekonomian. Ini ekspor ya? Kami sementara ini masih nasional karena nasional. ekspor Tapi, impor kan belum dibuka. Oh, Tapi belum. udah ada penawaran ke Abu Dhabi, sudah ada penawaran. ya. Udah. Jadi kita bicara-bicara, saya sendiri sudah dari sejak 2018 saya meyakini bahwa Indonesia ini menjadi lumbung pangan. Betul. Dan menjadi lumbung pangan dunia. Artinya apapun ya mudah di Indonesia ini bisa ditanam ya. Tentu saja tanaman yang iklim yang punya 2 musim ya seperti di Indonesia ini, dan kita bisa nanam apa saja ya, dan kita bisa juga jualan ke berbagai negara. Betul. Jadi ya, termasuk FKDB juga ekspor juga tempe gitu ya. Insya Allah kita akan, ini episode pertama ya, mudah-mudahan nanti saya juga ke Lampung, kita akan lanjutkan lagi, kita Iya, ngobrol-ngobrol iya, ya. iya. Karena tugas saya juga masih luar biasa Pak. Bulan kemarin kami mengendalikan tikus karena udah mau pada tanam. Ya. Nanti bentar lagi, baik itu di kedelai, baik di bawang merah, baik di cabai, baik di apa, pasti ulat. Baru iya. kita akan gerak. Oh, ya. Baru setelah nanti padi angkatan angkatan bunting, pasti werengnya ini yang menjadi tugas pokok kami. Iya betul. Dan alhamdulillah Pak, untuk petugas PPL, UPTD, kepala dinas seluruh wilayah Lampung sangat erat Pak dengan Baik. RPH Lampung. Ya. Iya, semua petugas baik di lapangan maupun di Pemkab maupun di Pemprov semua. Baik. Nah, Terima kasih Pak Faiz Daiman, terima kasih waktunya. Pak Untung, Ya. terima kasih waktunya. Demikian pemirsa ya, kita bincang-bincang, insya Allah kita ada episode selanjutnya. Ikuti terus Forum Komunikasi Doa Bangsa membangun NKRI menuju sejahtera makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini rapihin lagi. Pak, ini silakan di ini terus kan ada bibitnya 5 batang biar dibawa Pak Jaki ya. Boleh. Ke mobilin aja. Nah, di